Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu saya pada perkuliahan metode penelitian kuantitatif untuk materi konsep, dimensi, variabel, indikator, dan pengukuran. Di dalam ilmu eksakta, konsep itu didefinisikan dengan jelas, dengan standar pengukurannya, misalkan untuk jarak, kecepatan, volume, dan ukuran. Namun, di dalam penelitian sosial, konsep itu bersifat abstrak, sehingga harus distandarisasi dalam pengukuran yang berbeda-beda atau kurang disepakati secara bulat. Misalkan konsep tentang kelas sosial, pembangunan, maupun kemiskinan. Konsep merupakan gambaran mental atau persepsi yang merangkum gagasan, pengamatan, atau perasaan yang mirip. Nah, dalam konsep yang digunakan di dalam penelitian sosial belum dapat diteliti secara empiris, namun belum juga menunjukkan fakta yang sebenarnya. Sehingga agar konsep tersebut dapat diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dirubah menjadi variabel. Maknanya bisa amat berbeda satu dengan yang lain. Nah, apa itu konseptualisasi? Sedangkan konseptualisasi ini adalah proses pengembangan atau penjelasan dari sebuah konsep. Konseptualisasi ini adalah pendefinisian atau pemberian arti operasional dengan konsep-konsep dan konstruk yang terlihat dalam hipotesis penelitian. Dengan kata lain, menjelaskan suatu konsep dengan kata-kata dan contoh sehingga bisa diperoleh definisi yang tepat. Misalkan, apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan ini adalah seperangkat pengetahuan dan pelatihan yang diperoleh di sekolah. Sehingga ini sudah menjadi batasan tertentu gitu ya. Kalau pendidikan yang tidak diperoleh di sekolah berarti tidak masuk di dalam konsep yang akan diteliti di dalam pendidikan di sini. Kemudian contoh tentang apa sih yang dimaksud dengan status sosial. Ini bisa dilihat, orang melihat status sosial itu bisa dilihat dari apa? Kekayaannya atau miliarder, bisa dari sisi prestis, misalkan dia sudah profesor yang lulusan dari Harvard University gitu ya, atau power, ini misalkan jenderal gitu ya, dia mempunyai status sosial yang tinggi karena memang sudah sebagai jenderal. Kemudian dimensi. Nah, dimensi ini adalah makna-makna yang berbeda dikenakan pada kelompok-kelompok yang berbeda, di mana kelompok itulah yang disebut dengan dimensi. Suatu konsep dapat terdiri dari satu dimensi atau lebih. Nah, konsep ini lebih abstrak daripada dimensi. Jadi ini adalah lebih mudah diartikan daripada yang konsep. Kemudian setelah ada dimensi ada indikator. Nah, indikator ini adalah apabila dimensi itu tidak dapat diamati secara langsung, maka akan digunakan indikator. Misalnya, untuk mengukur kekuasaan itu dapat dilihat dari satu, jumlah orang di bawah pengawasan seseorang. Yang kedua itu adalah besarnya anggaran tahunan. Ini bisa menjadi indikator kekuasaan. Yang ketiga bisa dilihat dari jumlah peralatan yang diawasi. Kemudian perbandingan antara konsep, dimensi, dan indikator. Jadi dalam praktek ketika istilah ini bisa bertukar, misalkan gender atau ras, itu ini bisa bertukar ya, karena gender itu laki-laki dan perempuan itu tidak ada pembedaan, hanya penamaan saja. Kemudian tingkat abstraksinya itu berbeda antara konsep, dimensi, dan indikator. Konsep itu sangat abstrak, tidak jelas gitu ya. Dimensi itu sudah lebih abstrak, kemudian indikator itu sudah konkret. Nah, kemudian variabel. Nah, variabel ini adalah konsep yang digunakan di dalam penelitian sosial, itu belum dapat diteliti secara empiris karena belum menunjukkan fakta yang sebenarnya. Agar konsep tersebut dapat diteliti secara empiris, maka haruslah dirubah menjadi, konsep tersebut harus dirubah menjadi variabel.
Yang kedua, variabel ini merupakan karakteristik atau gejala yang dimiliki yang memiliki nilai yang berbeda dan variabel itu bisa berubah-ubah. Variabel itu juga merupakan dimensi dan indikator itu yang bisa berubah menjadi variabel. Yang terakhir, apabila suatu konsep itu hanya memiliki satu dimensi dengan satu indikator, maka konsep tersebut itu sama dengan variabel. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran ini adalah proses penetapan angka terhadap objek dan observasi. Ini merupakan kuantitas yang dinyatakan di dalam angka. Angka ini bisa memiliki makna yang berbeda pada keadaan yang berbeda. Nah, pengukuran ini ada pengukuran nominal, ordinal, interval maupun rasio yang sebenarnya sudah saya jelaskan pada variabel beberapa minggu yang lalu. Sini hanya mengulang saja. Saya berikan contoh tentang variabel, dimensi, indikator. Ini tentang job satisfaction, atau yang lebih jelas saya jelaskan ini ya, tingkat kepuasan kerja. Jadi kalau variabel kepuasan kerja itu nanti harus ada deskripsinya apa itu kepuasan kerja. Nah, untuk mengukur kepuasan kerja itu ada beberapa dimensi. Bisa dilihat dari bekerja sendiri. Jadi orang itu dikatakan puas kalau dia bisa bekerja dengan sendiri. Orang dikatakan puas dilihat dari gajinya. Orang dikatakan puas kalau dia itu ada di bawah pengawasan, ya. Orang dikatakan puas dalam bekerja kalau rekan kerjanya itu nyaman, dilihat dari rekan kerja. Yang terakhir itu adalah kepuasan kerja itu bisa dilihat dari lingkungan kerjanya. Kemudian untuk bekerja sendiri itu nanti indikatornya apa? Untuk mengukur indikator dimensi bekerja sendiri itu indikatornya bisa dilihat dari apa? Pemanfaatan waktu, keterlibatan konsumen, komunikasi. Kemudian gaji juga demikian, dia puas dengan gaji. Ini indikator gaji itu karena apa? Bisa karena prestasi, bisa karena ekuitas internal atau modal internal atau modal primer, atau dari sisi insentif. Kemudian dari pengawasan ini adalah bisa cara mengatasi bawahan, bagaimana menyelesaikan masalah di bawahan, tingkat kepercayaan dan komunikasi, dan seterusnya. Kemudian contoh dari definisi operasional gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan apa itu kepuasan kerja. Ini harus jelas kepuasan kerja ini adalah apa? Hal yang dirasakan oleh karyawan yang merasa senang dengan pekerjaannya atau perusahaannya karena apa yang mereka butuhkan itu terpenuhi. Jadi kalau tadi dijelaskan tentang kepuasan kerja itu dilihat dari gaji, Anda harus menjelaskan lagi definisi yang dimaksud dengan gaji itu apa. Kalau mau kepuasan kerja dilihat dari lingkungan kerja, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan kerja? Itu semua harus dilakukan penjelasan definisi operasional. Kemudian contoh lagi definisi operasional tentang kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu apa sih? Adalah keseluruhan sikap yang ditunjukkan oleh konsumen atas barang atau jasa setelah dia itu memperoleh dan menggunakannya. Kemudian pendapatan petani, kemudian penerimaan, kemudian harga. Ini sudah ada contoh definisi operasional yang ada di dalam PPT berikut. Tadi PPT yang tadi. Nah, ini kalau ini sudah ada contoh yang lengkap, sudah sampai ke indikator dan skala pengukurannya. Jadi dimulai dari variabel tentang demografik atau kependudukan, kemudian apa isi yang dimaksud dengan kependudukan atau tentang deskripsi dari variabel itu. Jadi grouping based of social economic variable. Jadi mengelompokkan variabel sosial ekonomi berdasarkan apa? Gender, education, pendidikan, umur, family size atau jumlah anggota keluarga, occupation, pekerjaan maupun religion. Di sini sudah ada juga indikator untuk mengukur umur itu apa? Oh, umur itu digolongkan atau di-grade menjadi umur berapa sampai berapa, dilihat ringnya yang tertinggi berapa, terendah berapa, kemudian dibuat skala
1 sampai 5, inilah yang namanya skala nominal gitu ya. Dan seterusnya. Semua ini family size gitu ya, itu ukuran keluarga juga sama. Kalau gender cukup laki atau perempuan, ini 1 atau 2 skalanya, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di PPT. Nah, kalau di sini sudah ada contoh juga, contoh variabel, dimensi, indikator, dan pertanyaannya itu mengarah kemana. Nah, di sini sudah contoh tentang personality. Ke personality seseorang itu bisa dilihat dari apa? Nah, dideskripsikan dulu tentang personality, kemudian dimensionnya apa, dilihat dari value proportionnya, investasi maupun finansial atau kredit. Bagaimana ini dilihat dari dimensi ini, kemudian di indikator, kemudian ketemu dengan kuesioner atau grade. Berikut saya berikan contoh tentang variabel penelitian, indikator, dan kuesioner. Jadi di sini ada, kalau judul penelitiannya tentang keputusan konsumen membeli produk, maka dari variabel tersebut kita dapat meneliti apakah harga produk, kualitas produk, promosi produk itu berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk. Maka variabel-variabel yang ada itu nanti harus dijelaskan, dideskripsikan. Contohnya seperti ini, keputusan pembelian. Apa sih yang dimaksud dengan keputusan pembelian? Ini indikatornya apa? 1, 2, 3, 4 gini ya. Ini nanti menjadi pertanyaan setelah itu. Kemudian yang kedua variabelnya tentang harga. Harga apa? Harga itu adalah harga produk menurut persepsi konsumen haruslah terjangkau. Indikatornya apa? Sesuai dengan kualitas, sesuai dengan kemasannya, harga itu sesuai dengan manfaat, harga itu terjangkau bagi kalangan menengah. Kemudian kualitas produk. Sama ya, nanti ini ada indikator yang bisa dibaca dari sisi manfaat, dari sisi rasa, estetika maupun kualitas. Yang terakhir ini adalah promosi. Ini juga konsumen mengetahui produk itu melalui promosi yang telah dilihat dari beberapa media. Indikatornya apa? Kuantitas penayangan di iklannya atau di media, produk tersebut sering dilihat di sponsor, kemudian bagaimana iklan maupun promosi, kemudian apakah ada sampel untuk dibagi dalam kesempatan ada acara-acara promosi tertentu. Demikian pertemuan hari ini tentang dimensi dan variabel serta indikator. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.